tema itu tuh kan yang paling erat kaitannya adalah dekorasi. Karena salah satu yang paling menonjol ketika kita punya tema tuh ya dekorasinya. Misalkan aku temanya rustic, ya pasti kan yang paling Banyak utama kayu-kayu, dekorasinya. bambu-bambu, Iya, bukan ya. makanannya kan nggak ada makanan rustic kan. Iya. Pasti tuh dekorasinya. Akhirnya waktu lamaran aku emang udah suka banget sama dekorasinya Lucky Decoration. Itu adalah salah satu vendor di Solo, Thank you banget Koluki. one of the best. One of the best. Karena aku sering banget kerja sama kan, jadi aku nge-MC Koluki yang ngedekor di acara yang aku MC-in. Aku tuh ngeliat kayak ini dekorasi tuh beda, dan Koluki sendiri tuh orang yang perfectionist, terus bener-bener ya menyajikan yang terbaik gitu. Makanya aku pikir lamaran tuh simple tapi mewah dan bagus. Terus habis itu kayaknya nikahan ini satu-satunya vendor yang bisa cover kemauan kita untuk bikin kebun anggur itu ya cuman Lucky Decoration. Lucky Decoration. Dan karena aku sering lihat dan sering motret acara yang didekor oleh Koluki, waktu itu lihat ini pasti visualnya bagus, karena kadang tuh ada dekorasi yang cuma bagus di foto, tapi kalau orang deket ngeliatin gitu kasar gitu ya. Ada yang dekorannya bagus tapi di foto itu kurang, misal pemilihan warna atau iya benar. apa, nah konstruksinya kita juga sempat waktu itu Jagong ya. Bagus tapi pas naik tangganya kayak reot-reot gitu, aduh serem banget. Jadi Koluki ini bisa provide apa yang kita butuh sesuai dengan ekspektasi kita gitu, malah lebih dari ekspektasi kita. Waktu masuk ke ke gedungnya, waktu Hamin 1, Hamin 2 atau Hamin 1 waktu Hamin itu. 2 kayaknya. Hamin 2 aku nganterin piano waktu itu. Hamin 2 aku masukin piano, Hamin 1 deh. Hamin 1 ya. Kita udah dipingit. Itu udah dipingit, kita udah nggak ketemu. Elis tuh paginya udah ke sana, terus aku siangnya ke sana. Nah, itu pas masuk wow, lihatnya ini beneran nih kayak satu ruangan itu tuh dekorasi semua gitu. Padahal sebenarnya itu dekorasi yang super simple, nggak di blok kayak gitu. Ya kan kalau biasanya kan sekarang kan temanya kayak di blok, lamaranku pun modelnya kayak di blok gitu. Ini tuh nggak, pilar-pilar aja gitu benar. Dan pilarnya tuh kayak pilar asli, ketika dideketin pun kayak seperti pilar asli. Kuat gitu loh, bukan yang dari gabus doang, terus apa konstruksinya dipikirkan. Yang jelas tuh dekorasinya Koluki waktu itu tuh dimensinya benar-benar dipikirin. Sampai panggungnya ada trap-trapnya berapa? Panggung itu kan panjangnya 30 meter. Wow. Panggung yang panjangnya 30 meter itu bukan dekorasinya tuh enggak lebarnya itu 30 meter, itu enggak kelihatan kosong, yang pertama satu. Yang kedua, orang masuk tuh berasa kayak masuk ke kebun anggur. Jadi kalau masuk kita ke dimensi yang lain gitu, dari pintu dari parkiran masuk ke red carpet tuh udah ini pintu nih. Ketika itu kayak gerbang gua gitu rasanya. Ketika masuk itu udah beda, dimensinya udah beda. Dan kebanyakan orang yang komen di Instagram kita tuh mereka tuh berasa datang weddingan, rasa konser di kebun anggur. Jadi berarti message kita emang sampai gitu. Itu tuh nggak semua vendor bisa kayak gitu ya, karena pasti kepesanan banyak, dan Lucky Decoration ini sehari dia bisa megang 2 sampai 3 event gitu. Dan aku tahu tuh acara kita tuh agak lumayan ribet, maksudnya dekorasinya gitu. Kalau teman-teman tanya pasti mahal banget. Aku bisa bilang di sini bukan mahal ya. Ini tuh masih affordable dalam artian. Ya kalau memang yang lebih mahal tuh banyak gitu. Yang lebih mahal banyak, misal konsepnya nggak terlalu rumit kayak punya kita, mungkin juga nggak terlalu mahal juga. Maksudnya terjangkau lah. Dan Lucky Decoration ini untuk wedding di Solo dan sekitarnya itu ya orang selalu bilang kalau garansi lah kalau Lucky yang ngerjain keren banget, mantap, thank you banget Lucky. Terus habis itu kayak kalau Lucky itu ikutan mikirin gitu loh. Oke. Terus kayak misalkan nggak bisa ya Lis kalau misalkan nih kamu kasih ini, jadi kita tuh dikasih masukan juga. Ada opsi. Iya, karena kita kan idealis loh kan, masih pengennya begini, tapi dia terus adanya aku merasa kok kayaknya nggak perlu dia dikurangin, dia tuh juga sangat terbuka terhadap masukan gitu. Jadi kami itu salah satu hal yang paling kami syukuri adalah Lucky Decoration bisa membuat dekor persis seperti yang kami pengen, bahkan lebih dari yang kami pikir, karena kami pikir nggak akan segede itu gede tapi nggak makan tempat. Bisa kebayangkan gimana tuh mejanya tetap bisa di serve dengan baik gitu, tapi dekorasinya bisa mencakup semuanya. Nah terus habis dekorasi, pemilihan tempat, kenapa di Diamond Solo Convention Center?
Nah kalau di Diamond ini ada dua hal. Yang pertama makanannya. Diamond ini salah satu makanan di Solo, tempat restoran yang menyediakan hall yang salah satu yang terbesar di Solo, yang punya makanan yang terjamin gitu. Internasional lagi, ada Chinese food, ada Western, ada Indonesian. Pokoknya itu Diamond tuh sudah legend lah di Solo tuh, mungkin dari tahun puluhan tahun dia mengerjakan wedding. Dan jadi taste-nya tuh udah pasti terjamin karena papa mertuaku itu kayak setiap dia di acara pernikahan orang itu pasti yang dikomen akan makanannya gitu. Karena bahasanya mereka tuh mantu tuh yang paling penting makan, karena kita menjamu orang tuh datang untuk makan. Nah itu Diamond yang pertama, pilihannya Diamond karena makanannya terjamin. Yang kedua, kita tuh butuh tempat yang besar untuk menampung, mungkin target kita tuh 1.300 sampai 1.500 orang yang datang. Dan parkiran round table dan parkirannya yang paling penting, karena orang tuh sering kalau datang ke acara pernikahan kalau parkirannya nggak dipikirin itu orang udah males deh, cuman lewat doang, aduh rame terus susah parkirnya. Karena kita tuh kayak gitu juga, nggak usah lagi jagong atau kondangan deh, kita lagi makan mau cari tempat makan, kalau tempat makannya rame parkirannya udah nggak mau. Apalagi orang kalau ke kondangan kan pasti pakai baju bagus, misalkan harus jalannya becek jauh, apalagi musim hujan juga parkirannya repot, pasti nggak mau. Nah Diamond tuh bisa mengcover itu gitu. Jadi pilihannya memang, dan aku kerja di sana sekitar 10 tahun, aku jadi penyanyi di restorannya. Udah 10 tahun, jadi tuh kayak ini keluarga sendiri lah. Dan pihak Diamond pun juga sangat korporatif dengan kita. Jadi dan kebutuhan kita, layout kita yang beda dari wedding biasanya, karena kan karena kita disiarkan live, berarti blockingnya tidak cuma meja, tapi ada stage buat kamera, terus Jimmy Jeep segala macam yang makan tempat, mereka bisa provide itu, bisa sangat fleksibel. Dan enaknya lagi Diamond itu punya hotel, jadi hotelnya itu bisa kami book semua kamarnya untuk keluarga dan teman-teman papa mama. Itu sih.